pagi saya ucapkan kepada Ibu Siti Jahroh selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Syari Islam. Dan selamat pagi, apa kabar untuk teman-teman semuanya? Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devidia Nurfaidah dengan NIM 21103040221. Saya dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan tema Islam dan Gender. Mungkin akan langsung saja pada pengertiannya. Pengertian gender. Pengertian gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk dalam masyarakat tentang bagaimana semestinya perempuan dan laki-laki bertingkah laku. Misalnya, perempuan identik dengan bersikap lemah lembut, sedangkan laki-laki identik dengan berjiwa pemimpin. Dalam Islam, gender memiliki terminologinya sendiri yang ditunjukkan melalui beberapa ayat Al-Quran dan hadis mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Misalnya, kedudukan laki-laki dan perempuan sama rata, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, yang membedakan hanya kualitas iman dan takwa. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender. PBB berusaha menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi, dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau di bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Untuk menghindari komplikasi jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender. Konsep yang dikembangkan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar, yaitu Deklarasi Universal HAM dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Lalu, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Gender dalam perspektif Islam. Islam telah memberikan peran dan fungsi masing-masing individu dalam menjalankan kehidupannya. Terdapat pula perbedaan dan persamaan yang tidak bisa dipandang sebagai adanya kesetaraan atau ketidaksetaraan gender. Islam telah memberikan hak-hak kaum perempuan secara adil, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Respon Muslim terhadap masalah kesetaraan gender dalam Islam. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh derajat keutamaan sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Keduanya mendapatkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang seimbang. Contoh, kesetaraan gender yang mudah diidentifikasikan adalah pembakuan tugas suami istri. Suami adalah kepala rumah tangga, pencari nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur, membersihkan rumah, dan mendidik anak. Hak perempuan sebagai gender dalam Islam. Yang pertama, perempuan sebagai individu. Al-Quran memperhatikan perempuan sebagai individu. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara perempuan dalam kedudukannya sebagai individu dengan perempuan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, perempuan dan hak kepemilikan. Kepemilikan atas kekayaan perempuan yang termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu, mahar atau mas kawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri. Yang ketiga, perempuan dan pendidikan. Islam memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan agar berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang yang bodoh. Allah sangat mengecam orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam surat Al-Zumar ayat 9. Kewajiban menuntut ilmu juga ditegaskan Nabi dalam hadis. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan, dalam hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.